إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah senantiasa kita optimalkan waktu ini untuk senantiasa berusaha menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang bersyukur atas segala limpahan karunia dan nikmatnya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur atas nikmat-nikmatku atas kalian, maka aku akan tambahkan nikmatku tersebut, dan jika kalian kufur, sungguhnya azabku amatlah sangat pedih. Ulama kita menegaskan bahwa ketika seorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menetapkan nikmat-nikmat tersebut untuknya. Dan ketika dia kufur, maka Allah akan cabut sedikit demi sedikit nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Sebagaimana perkataan mereka, an-ni'matu idza syukirat qarrat wa idza kufirat farrat. Nikmatan itu ketika disyukuri maka dia akan bertambah, akan langgeng kepada pemiliknya. Dan jika ternyata nikmat tersebut dikufuri, maka nikmat itu akan lari meninggalkannya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan dan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku pengikutnya yang mudah-mudahan menjadi bagian dari umatnya yang selalu berusaha semaksimal mungkin berada di atas sunnah beliau sampai dengan akhir hayat hidup kita. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, di antara tugas besar sebagai seorang manusia yang dimana Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan dan menjadikan manusia kecuali dengan tujuan ini. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surah Az-Zariyat di ayat yang ke-56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar setiap manusia beribadah kepadanya, karena ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas seorang hamba, dan ini menjadi sebuah kewajiban bagi seorang hamba, yaitu agar mereka menyembah Allah, beribadah kepada Allah secara totalitas tanpa dicampuri dengan kesyirikan. Karena itu orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, orang-orang yang mendapatkan keamanan di dunia. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, mereka lah orang-orang
yang tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Kezaliman ditafsirkan dengan asyirk, yaitu kesyirikan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah Luqman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang amat sangat besar. Maka mereka, orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kesyirikan, maka mereka mendapatkan keamanan dan mereka senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini menunjukkan bahwa kesungguhan seseorang di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bimbingannya. Allah akan memberikan petunjuknya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala minta kita untuk beribadah kepadanya, maka secara totalitas, tidak setengah-setengah. Tidaklah kita menjadi orang yang di saat atau di waktu lain menjadi orang-orang yang kufur terhadap nikmatnya. Di waktu lain kita menjadi seorang yang lupa atas karunia dan nikmat-nikmatnya. Dan di waktu lain kita pun menjadi orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa taala minta kepada kita untuk totalitas di dalam beribadah kepadanya. Maka kesempurnaan seseorang, ketinggian derajat seseorang, kata Syekhul Islam, bahwa kesempurnaan kamalul makhluk, kesempurnaan seorang manusia manakala dia mampu untuk merealisasikan penghambaannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kullama zdada, maka ketika bertambah keinginan kuat dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan bertambah pula kesempurnaannya dan akan bertambah pula derajatnya dan semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini beliau mengatakan, innallaha khalaqal ibad liya'buduhu wahdah la syarikalah. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia agar mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak melakukan bentuk-bentuk kesyirikan, tidak memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Faman ata'ahu jazahu atammal jaza wa man asahu adzabahu asyaddal adzab, kata beliau. Barang siapa yang dia mentaati Allah Subhanahu wa taala, tunduk patuh, merelakan dirinya, komitmen dengan aturan-aturan agamanya, maka Allah akan berikan ganjaran dengan ganjaran yang sempurna. Dan sebaliknya, siapa saja yang dia ingkar, yang dia tidak patuh, yang dia mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan azab kepadanya, siksaan kepadanya dengan siksaan yang amat berat. Wa akhbara annahu ghairu muhtajin ilaihim, dan Allah mengabarkan bahwa Allah tidak butuh kepada makhluknya sama sekali. Sebagaimana di dalam ayat yang lain Allah tegaskan, ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah. Hai sekalian manusia, kalian yang butuh kepada Allah. Allah tidak butuh kepada kalian. Kalau seandainya seluruh manusia beribadah kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sama sekali tidak mempengaruhi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya manusia semuanya dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sama sekali pun tidak mempengaruhi, tidak mengurangi sedikit pun kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah tegaskan bahwasanya Allah tidak butuh kepada mereka. Bal innahum al-fuqara ilaih, akan tetapi manusialah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwa dialah Allah khaliquhum wa razikuhum. Dialah Allah yang menciptakan mereka manusia, dialah Allah yang memberikan rizki kepada manusia.
Maka kita yang butuh kepada Allah, maka kita butuh ketaatan, maka kita butuh ketundukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Namun ketaatan Allah Subhanahu wa taala haruslah ditebus dengan kesungguhan. Tidak bisa kita hanya sebatas main-main saja. Hanya sebatas sisa waktu dari kehidupan kita. Namun kita alokasikan satu waktu khusus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena hanya sebatas menjalani rutinitas semata dalam ibadah harian kita. Namun ini adalah kebutuhan kita. Maka Allah Subhanahu wa taala tegaskan, "Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi." Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka kesungguhannya bukan untuk siapapun. Kesungguhannya untuk dirinya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan bahwa orang-orang yang mendapatkan hidayah, orang-orang yang mendapatkan bimbingan, orang-orang yang mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, mereka lah orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Allah taala firmankan, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam jalan kami, artinya di atas ketaatan Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan berikan petunjuk kepada mereka, bimbingan kepada mereka untuk menuju jalan yang mereka tuju. Karena sungguhnya kita menuju Allah Subhanahu wa taala dengan satu tujuan, sebagaimana doa kita, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Dullana wa arsyidna wa wafiqna ila siratil mustaqim. Wa huwa at-tariqul wadih al-musilu ilallah wa ila jannati, sebagaimana As-Sa'di mengatakan dalam tafsir beliau bahwa tariqul mustaqim yang kita minta, ya Allah tunjukilah kami, bimbinglah kami, berilah petunjuk kepada kami kepada jalan yang lurus, yaitu jalan yang amat sangat jelas, yang menuju Allah, yang mengantarkan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka implementasi dari itu adalah ma'rifatul haq wal amalu bih. Kita kenali kebenaran tersebut bukan karena ikut-ikutan, bukan karena sebatas mendengar dari si fulan atau si alan, bukan. Akan tetapi kita kenali kebenaran dan kita berkomitmen untuk mengamalkan kebenaran tersebut. Inilah orang-orang yang bersungguh-sungguh. Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi mereka kesungguhannya tersebut akan mendapatkan hidayah, dan sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Al-Fawaid mengatakan, "Allaqa subhanahu al-hidayata bil jihad." Allah mengkaitkan antara hidayah yang didapat oleh seorang hamba dengan kesungguhannya. Fa akmalun nasi hidayatan a'dhamuhum jihadan. Maka orang yang sempurna mendapatkan hidayah, maka merekalah orang yang paling besar kesungguhannya untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita butuh untuk senantiasa bersungguh-sungguh di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikanlah waktu kita secara totalitas. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita ibadah, maka fokus di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafarrag, ya ibadi tafarrag, wahai hamba-hambaku, berikanlah waktu khusus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala minta kepada kita, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, memberikan bimbingannya, memberikan petunjuk kepada kita di dalam menjalankan kehidupan ini. Karena sungguhnya kita butuh petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan kehidupan ini. Dan perintah yang paling besar yang dimana Allah Subhanahu wa taala ingin menguji manusia adalah apakah manusia tunduk kepadanya? Apakah manusia menuruti apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuknya, yaitu beribadah kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan bahwa kita amatlah sangat dituntut untuk senantiasa memegang komitmen kita
menjalankan agama ini dengan sebaik-baiknya. Barakallahu li wa lakum Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimani rahimakumullah. Sampai kapan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala tegaskan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Maka sembahlah Allah sampai datang kepadamu al-yaqin. Para ulama mengatakan, menafsirkan al-yaqin dalam ayat ini maksudnya adalah al-maut. Bukan karena orang itu sudah yakin kemudian dia meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sudah menemukan makom tertentu, maka kemudian dia meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. La. Akan tetapi al-yaqin adalah al-maut. Maka sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah sampai datang kepadamu kematian. Dan Allah Subhanahu wa taala sampaikan, hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan Allah Ta'ala sampaikan, wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan takwa, dalam keadaan muslim, totalitas di dalam beribadah kepadanya. Al-Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini, hafidhu 'alal Islam fi hali sihhatikum wa salamatikum litamutu alaihi, jagalah oleh kalian keislaman kalian, baik dalam keadaan kalian sehat, dalam keadaan kalian selamat, agar kalian mati di atasnya. Fa innal karim qad ajra adatahu fi karami. Karena sungguhnya orang yang bagus, orang yang mulia adalah dia senantiasa berjalan di atas kemuliaannya tersebut. Faman asya ala syai'in mata alaihi wa man mata alaihi bu'itsa alaihi. Barang siapa yang dia terbiasa hidup di atas ketaatan atau kesebaliknya, maka dia akan mati di atas hal tersebut. Barang siapa yang matinya di atas sesuatu, imma dalam ketaatan ataukah kemaksiatan, maka dia nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaannya tersebut. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, kematian kita diakhiri dengan su'ul khatimah, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kematian kita adalah kematian husnul khatimah, akhir perjalanan hidup yang baik di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira lana wa tarhamana wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffana ghaira maftunin. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. استووا اعتدلوا صووا صفوفكم بين تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. Safnya lurus serapat. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر
إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. السلام السلام يا ذا الجلال.